Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kelvin Erlangga Satriagung dengan NIM 14622000082 menjadi moderator untuk tugas debat kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Teknologi Informasi dari Pak Erisa Dewa Yuda. Oke, kita mulai. Dari sisi mana dulu yang ingin menyampaikan argumennya dari topik apakah Google memata-matai kita? Oke, pihak mana dulu yang ingin menyampaikan, bisa on mic atau open mic? Saya dari kelompok pertama ya. Mungkin saya memberikan argumen. Ya, terima kasih moderator. Saya memberikan argumen yaitu Google ini kan mengumpulkan data melalui berbagai layanannya. Seperti Google Search, Gmail, Google Maps, dan lainnya. Jadi mereka menggunakan algoritma pencarian yang disesuaikan secara personal untuk menyajikan hasil yang lebih relevan. Ini menciptakan profil pengguna yang dapat digunakan untuk menyediakan iklan lebih terarah. Jadi privasi pengguna dapat dipertanyakan lagi karena tingkat personalisasinya sangat tinggi. Oke, jadi kesimpulannya apa, Mas? Jadi Google ini menggunakan algoritma ya. Jadi pencariannya itu sesuai personal untuk menyajikan hasil yang lebih relevan aja. Jadi untuk privasinya Kita gitu ya. bisa dipertanyakan lagi. Ya. Ya, oke. Mungkin dari pihak kontra mau menyampaikan argumennya juga untuk melawan dari argumen dari pihak pro. Oke, mana pihak kontra? Mungkin bisa diulangi tentang yang tadi. Suaranya bisa diperjelas, soalnya tidak terdengar jelas soalnya. Mungkin bisa diulang. Dari mana? Oke, Dari penjelasan argumen saya. Diulang argumennya atau kesimpulannya atau yang mana yang dimaksud? Kesimpulan. Gimana, Mas? Jadi Google ini kan menggunakan algoritma pencarian yang disesuaikan secara personal untuk menyajikan hasil yang lebih relevan. Jadi privasi penggunanya itu bisa dipertanyakan lagi karena tingkat personalisasinya sangat tinggi gitu. Oke, mungkin gini ya. Mungkin yang dimaksud itu Google mengambil data dari apa yang kita lakukan di Google itu ya. Mungkin kalau kita mencari alamat atau mengunjungi suatu web, itu data kita disimpan gitu ya maksudnya. Iya, gitu Mas. Oke. Mungkin dari aku juga mau nambahi tentang apakah Google memata-matai kita. Jadi Google itu ada ada kebijakan dan privasinya sendiri tentang uh, data yang diambil, data dari klien itu diambil. Jadi mereka itu nggak semena-mena kayak ngambil data dari klien gitu. Dan mereka pun juga ada kendalanya sendiri. Bentar. Jelas? Bisa jelas? Halo? Suaranya tidak jelas, Mas. Bisa diulang? Sudah jelas, Mas. Suaranya kurang jelas.
Halo, Mas. Halo, halo, halo. Ya, Ya. Jadi Oke. Izin menambahin. Putus-putus. ini saya buat foto lah. Iya, sama kayak gembresek. Benar. Kayak gini. Masih Masih. putus-putus. Masih Nggak putus-putus. putus-putus, Mas. Gembresek. Gemes. Bentar. Halo, Nil, aman? Mungkin bisa dilanjut dulu ya sama pihak kontra. Oke, yang lain dari pihak kontra mungkin mau menambahkan argumennya lagi, dipersilakan. Saya ingin menambahi tentang pendapat tim kawan. Dengan memiliki data yang sangat kuat, Google memiliki kemampuan untuk memanipulasi data yang telah digunakan pengguna. Hal ini dapat menciptakan di mana pengguna hanya melihat data yang sesuai dengan apa yang dia lihat. Penting untuk diingat bahwa manipulasi ini disengaja. Sebaliknya itu ada efeknya, yaitu untuk menyajikan konten yang paling menonjol bagi pengguna. Namun dampaknya adalah pengguna dapat memiliki sudut pandang yang ada batasannya, atau ada fakta yang mungkin sangat bertentangan tentang pendapat yang beda-beda. Oke, Mbak, jadi kesimpulannya apa itu ya? Mungkin bisa dipersingkat saja untuk memperjelas maksudnya. Kan Google memiliki data yang sangat kuat, yaitu Google dapat memanipulasi data yang telah digunakan pengguna. Bahwa manipulasi ini disengaja. Namun Gimana gini? dampaknya adalah Putus-putus. Maaf, putus-putus. kan gini, Google memiliki data yang sangat kuat. Google juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi data yang telah digunakan pengguna. Hal ini dapat menciptakan di mana pengguna hanya melihat data yang sesuai dengan apa yang dia lihat. Loh, sebentar, itu berarti kan Anda kontra ya itu berarti? Pro maksudnya, maksud Iya, saya. Pro. Tapi kan kelompok Anda itu kontra. Jadi itu tidak memberikan argumen kalau kelompok Anda itu kontra. Jadi ini topiknya kan apakah Google memata-matai kita? Nah itu. Berarti kan kelompok Anda tidak setuju. Nah itu kenapa tidak setuju? Alasannya apa gitu? saya izin menjawab. Karena kan saya di sini tidak setuju. Karena kan Google kan platform ya, kayak perusahaan. Lah itu kan dia kan bekerja sama dengan kayak Gmail. Lah tingkat privasi itu akan punah apabila satu user memiliki kata kunci yang dimiliki oleh pengguna lain. Lah otomatis tingkat keprivasian tingkat apa ya? Saya bijim. Oke, saya lanjut. Saya ulangi. Kalau membahas mengenai privasi, Google memang memiliki privasi yang kuat, yang sudah dijelaskan oleh kelompok Anda. Tetapi pengguna lain apabila memiliki kata kunci, semisal
seperti Gmail itu sebentar. Seperti gini, Google kan perusahaan yang mengembangkan suatu aplikasi seperti kayak Gmail, itu kan bercabang, kayak berhubungan. Lah, kalau membicarakan mengenai privasi, apabila satu user memiliki kata kunci itu, tetapi user yang lain memiliki juga, otomatis kan akun tersebut kan bentar ya, ngeblank. Ya, bisa dipikirkan lagi. Mungkin dari Ya, temannya bentar. menyampaikan yang lainnya terkait topik apakah Google memata-matai kita dalam konteks itu ya, jangan keluar topik. Nah, ini putus atau enggak? Enggak. Oke, Mas Jelas ya? bisa dilanjut dari pihak pro ya ini berarti. Dari pihak pro. Oke, bisa disampaikan. Oke. Nah, benar. Nah, jadi di sini tuh Google itu udah ada kebijakan dan berpikirnya sendiri tentang tentang pengendalian data. Yang dimana user pasti kan setiap dari kita kan punya data di Google kan. Nah, si Google ini udah ada udah ada kebijakan dan aturan sendiri tentang penggunaan data kliennya atau user. Nah, pengumpulan data oleh Google itu memungkinkan mereka untuk menyajikan pengalaman online yang bisa lebih disesuaikan dengan hasil pencarian mereka. Kayak misalkan iklan yang lebih relevan atau misalkan kayak mengatur iklan gitu loh supaya Google ini tahu mana iklan yang harus ditampilkan, mana iklan yang harus nggak ditampilkan. Jadi Mas, memang ya itu kan berarti melanggar privasi para penggunanya. bukan Mas. Jadi Google ini mengambil sampel kayak misalkan contoh usia, mengambil anak ini sukanya apa, kesukaannya apa, dan anak ini biasanya searching apa gitu di Google. Kalau misalkan mereka suka searching kayak misalkan mainan, terus kali gitu video games. Nah, pasti kan Google akan menyesuaikan dengan kontennya mereka. Dan Google dan juga sama yang tak bilang tadi, Google pasti punya kebijakan berpikirnya sendiri sebagai sebagai pengendali atas informasi mereka. Jadi mereka bakalan nyimpan data mereka, data kliennya tadi. Nah, kesimpulannya apa? Meskipun Google mengumpulkan data pengguna sebagai bagian dari model bisnisnya, banyak dari praktik ini memiliki tujuan yang positif untuk memberikan manfaat bagi pengguna. Pengalaman pengguna yang disesuaikan, inovasi teknologi, penciptaan layanan gratis, dan keamanan adalah aspek-aspek positif yang dapat dilihat dari pengumpulan data oleh Google. Namun sementara itu manfaatnya dapat diakui. Penting juga untuk diingat bahwa isu privasi tetap menjadi perhatian utama. Penggunaan data yang etis dan kepatuhan terhadap regulasi privasi adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Itu aja sih dari saya. Oke, bentar Mas. Kalau gitu kan gimana kalau Google itu menjamin keamanan data kita, kan banyak kan hacker-hacker di luar sana yang bisa suatu waktu mengintai data kita dan mencuri data kita. Nah, itu gimana maksudnya? Apakah Google bisa menjamin itu, keamanan data kita? Apa ada cara agar kan tidak semua orang ingin privasinya diketahui gitu kan? Apakah ada cara agar privasinya itu tidak terdeteksi oleh Google gitu? Ada sampaikan. Mungkin kalau dari Google tidak ada jaminan absolut bahwa data pengguna dari Google atau platform online lainnya dapat sepenuhnya terhindar dari ancaman hacker.
Jadi di sini tuh Jadi, ya apa Mas Servan? Mas Servan? Satu ya, satu. ya, saya menambahkan ya. Jadi dari Google itu ada jaminan. Jadi di dalamnya itu ada enkripsi data ya. Makanya Google bisa menjamin karena di dalamnya itu ada enkripsi data. Maksudnya itu eh, untuk melindungi data pengguna. Bukan bukan nggak ada jaminan dari Google ya. Bukan kayak semena-mena hacker bisa melacak data kita. Jadi Google menjamin jangan ada enkripsi data gitu. Oke, baik. Itu ya. Mungkin dari pihak kontra sudah menemukan jawabannya. Halo, pihak kontra. Mungkin bisa dipercepat ya. Waktunya kurang 10 menit soalnya. Tuh, udah berapa menit? Tinggal 9 menit. Mungkin dari pihak kontra bisa dipercepat. Halo, halo. Bentar Mas, masih kehabisan kata-kata. Kurang 7 menit. Oke, bagaimana? Masih belum? Belum. Kurang 5 menit guys. Dari pihak kontra ada lagi. Waktunya kurang 4 menit soalnya. Ganti dulu sih Mas, masih kurang kata-kata. Ya, moderator mungkin bisa cari pertanyaan lagi. Oke, sebentar. Bentar ya.
Oke, ini saja. Mungkin dari saya, simpel saja. Kenapa kelompok Anda itu kontra gitu? Berikan saja jawaban yang simpel. Mungkin menjawab ya Mas Kevin. Mending ini diganti aja bentar Zoom-nya. Baru saya menjawab. Oke, mulai. Ayo. Jadi, gini saja. Berikan argumen yang simpel saja terkait kenapa kelompok kalian itu kontra terhadap topik apakah Google memata-matai kita. Oke, bisa diberikan argumennya untuk melawan dari pihak pro. Baik, saya izin menjawab. Di sini kan pengumpulan data dari Google itu kan secara intensif kan, melalui berbagai layanan dan produk mereka. Nah, ini kan mencangkup pencarian atau email, peta, dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh kelompok Anda. Nah, beberapa orang itu merasa bahwa jumlah dan jenis data yang dikumpulkan itu terlalu besar dan itu mempengaruhi penyimpanan mereka. Berarti kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa tadi jika Google hanya mencangkup pencarian email peta, pengguna membutuhkan cukup ruang yang cukup besar untuk menyimpan data-data dari Google. Mungkin saya dari pro ya. Dari pro ingin menyanggah pendapat dari Mbak Melita. Kenapa harus user kan nggak perlu menyimpan data ya. Jadi Google itu ada kayak server buat menyimpan data dari usernya. Jadi Google itu ada tempat tersendiri buat menyimpan data semua user yang ada di dunia. Terima kasih. Oke, mungkin ada argumen lagi dari pihak kontra. Baik, saya akan menjawab pendapat dari kelompok Anda. Baik, bagaimana? Meskipun Google sudah memiliki penyimpanan tersendiri, namun kan perlunya ada pengaturan privasi yang lebih baik dan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai praktik pengumpulan data mereka. Meskipun demikian, khawatir privasi masih menjadi perdebatan di antara pengguna sama privasi, kan masih ada. Oke, itu. Bagaimana? Dari Mungkin pihak saya pro, menyanggah apa? ya Mas ya. Mungkin Oke. saya menyanggah ya Mas ya. Jadi di situ kan sudah saya jelaskan ya tadi. Jadi Google itu ada menyediakan berbagai opsi pengaturan privasi ya. Jadi keamanan itu bisa dikelola dan dibagikan dengan siapa saja dan sejauh mana data mereka dapat diakses ya. Jadi di dalamnya ada kayak tahu kan kayak verifikasi dua faktor. Nah, di situ bisa mengaktifkan ya. Jadi lapisan keamanan tambahan begitu. Ya, saya juga mau menambahkan. Jadi lapisan dua verifikasi tadi itu eh,
sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau misalkan ada orang lain yang mau masuk ke akun kita. Yang pertama pasti kan lapisan yang pertama pasti kan semua orang bisa akses. Kalau misalkan ada orang lain yang tahu passwordnya. Tapi kalau yang lapisan kedua yang bisa akses kan cuma kita yang bisa ACC. Misalkan kita bisa ACC. Apakah benar kita login di akun tersebut atau tidak? Gitu sih kalau dari saya. Oke, mungkin ada lagi. Izin menjawab. Silakan. Kan Google, tapi kan pengguna tetap memiliki ketakutan pada sistem keamanannya. Dan apakah Google juga bisa memastikan data-datanya tidak disalahgunakan pengguna yang lain? Kan tidak bisa meyakinkan Google. Saya izin menambahkan mengenai jenis dua faktor yang tadi sudah dijelaskan, bahwa jika user tergantung dengan dua faktor, berarti kan itu melibatkan ketergantungan pada perangkat tertentu. Jika usernya ganti perangkat, bagaimana? Beberapa orang kan mungkin merasa terbatas oleh ketergantungan pada perangkat tertentu kan. Nah, terutama jika mereka kehilangan perangkat tersebut atau mengalami kesulitan mengakses, itu bagaimana? Baik, saya akan menjawab ya yang argumennya kelompok kontra. Jadi Google kan ada kayak fitur yang backup restore perangkat kalian. Jadi untuk data-data kalian itu bisa diakses lagi kalau emang itu benar-benar data kalian gitu, kayak itu benar-benar Google kalian. Kalau semisal emang itu bukan Google kalian, jadi Google tidak bisa melakukan akses gitu ke akun kalian. Oke, mungkin mau ada yang mau disanggah lagi. Sebentar, mohon diulangi, tadi agak kurang jelas. Yang bagian mananya? Yang masalah backup data yang sudah disediakan oleh Google. Ya, itu kenapa? Bentar ya. Kesimpulan aja, Mas. Jadi tadi kan ada pertanyaan sih seputar kenapa apa bisa kalau user itu kalau kehilangan perangkat, bagaimana tadi pertanyaannya? Gini. Dari saya moderator, mungkin saya bisa menjelaskan dari apa yang dijelaskan dari pihak pro tadi, yang Mas tadi. Jadi gini, mungkin dari yang dijelaskan tadi itu maksudnya Google itu kan ada fitur untuk backup file-filenya, ya kan? Nah, jadi kalau ada perangkat yang hilang atau lupa password, itu kan berarti kesalahan pengguna sendiri, bukan kesalahan dari Google-nya. Izin menambahkan. Nah, kalau itu semua salah pengguna, kan tadi kan pertanyaannya kan mengenai dua faktor. Nah, itu kan memastikan bahwa akun mereka kan benar-benar diakses oleh pengguna yang membuat akun tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika bentar. Nah, di sini itu kan memang dua faktor kan memang menjamin bahwa Google privasi dua faktor itu menjamin bahwa data yang dibuat itu aman. Tetapi apakah memungkinkan untuk pengguna untuk ingin mengakses lagi ke akun tersebut, namun dengan perangkat yang berbeda?
Dan Baik ya. apabila tidak ada keterkaitan mungkin seperti email ataupun nomor telepon, apakah bisa tetap masuk? Sudah. Oke, bisa dijawab Oke, dari pihak. oke, saya jawab ya. Saya pribadi juga pernah Kak gitu ya. Jadi saya ganti HP. Cuman sebelum ganti HP itu saya recovery dulu datanya. Jadi semua gambar, semua data-data apa gitu, saya recovery ke akun saya. Jadi sebelum saya ganti, saya recovery dulu. Lalu kemudian sudah menggunakan perangkat baru, ada beberapa yang Google lakukan. Kalau itu benar-benar akun kalian gitu. Jadi yang pertama itu pastilah kayak masukkan password gitu ya, ataupun username. Nah, di situ saya juga mengaktifkan dua faktor, kayak verifikasi dua faktor gitu. Jadi di dalamnya ada telepon, nomor telepon, sama nomor Gmail. Kalau semisal kalian sebelumnya memasukkan kayak belum memasukkan kayak nomor telepon ataupun Gmail gitu, jadi Google itu tidak bisa menjamin ya, karena verifikasi dua faktor itu emang kayak penting banget gitu loh. Semisal kalian cuma tahu username sama password gitu. Jadi kayak hacker itu bisa meretas dengan sangat mudah gitu. Kalau pakai verifikasi dua faktor, jadi bisa mengaktifkannya. Kalau semisal kalian nih lupa lupa kayak lupa password gitu, pastikan yang dihubungi kan nomor telepon kalian gitu loh, ataupun Gmail kalian gitu loh. Kalau semisal kalian nggak ada, siapa yang bisa menjamin itu akun kalian? Itu sih, itu aja. Oke ya, sebentar saya moderator ingin menyampaikan apa? Ingin menyampaikan. Ini kayaknya agak melenceng dari topik kita ya. Ini jadi malah membahas fiturnya Google, bukan kenapa Google memata-matai kita. Oke, mungkin kita bisa kembali lagi ke topik yang awal tadi. Dari pihak pro tadi yang awal itu menyampaikan mereka pro karena kan apa ya? Google itu bisa menyimpan datanya secara otomatis dan bisa pengguna itu bisa mengatur juga mau di privasinya itu mau diketahui atau tidak kan. Oke, itu kan dari pihak pro tadi. Untuk pihak kontra itu tadi apa? Saya lupa ya, mungkin bisa diulang lagi. Kenapa kalian kontra gitu? Mungkin ini akan menjadi akhir dari debat kita mendapatkan kesimpulannya. Oke, silakan pihak kontra. Oke, bagaimana? Ini kita mencari kesimpulan ya, berarti apakah Google mata-mata kita atau tidak gitu. Mungkin mungkin dari pihak kontra bisa lebih jelas sedikit ya. Ya, ini soalnya udah kita mau akhiri, jadi kita ingin mendapatkan kesimpulannya.
Jadi masing-masing kelompok harus menyampaikan kesimpulan dari pro ataupun kontra ya. Mungkin dari Pro dulu mungkin, Ervan. Oke, perwakilan dari pihak pro bisa menyampaikan kesimpulannya dari pendapatnya. Kalau pihak kontra nanti tidak bisa memberikan argumen yang bisa melawan, berarti di sini pihak pro yang memenangkan perdebatan kali ini. Kalau sebaliknya bisa juga kontra yang memenangkan perdebatan ini kalau argumen kalian bisa melawan apa yang disampaikan dari pihak pro. Oke, silakan dari pihak pro Mungkin dari dulu. pihak Pro dulu menyampaikan. Jadi kesimpulannya dari pihak Pro adalah pengumpulan data oleh Google memiliki beberapa aspek positif, seperti pengalaman pengguna yang disesuaikan, penyediaan layanan gratis, dan kontribusi terhadap inovasi teknologi. Informasi yang dikumpulkan membantu Google memberikan layanan yang lebih relevan dan meningkatkan kualitas produk mereka. Namun, dalam konteks privasi, perlu diakui bahwa pengumpulan data ini menimbulkan kekhawatiran dan tentang aspek keamanan privasi pengguna. Oleh karena itu, sambil mengakui manfaat dari pengumpulan data, penting untuk terus mengawasi dan menilai kebijakan privasi Google. Menilai kebijakan privasi Google adalah, jadi kita tuh mematuhi apa yang Google berikan dan juga memastikan bahwa pengguna memiliki kontrol penuh yang memadai atas informasi pribadi mereka dan mendukung upaya perlindungan privasi secara umum. Dan juga sambil menghargai manfaatnya, perlu adanya keseimbangan antara pengumpulan data yang diperlukan untuk menyediakan layanan dan perlindungan terhadap privasi individu. Sebagai pengguna, penting untuk memahami kebijakan privasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi informasi pribadi. Mungkin itu saja dari pihak Pro. Oke, jadi kesimpulannya dari pihak pro yang saya tangkap itu intinya Google mengambil data kita itu sebagai acuan ke depannya untuk semuanya ya, biar bisa kayak pelaku usaha itu menyesuaikan apa yang ingin mereka ciptakan untuk yang sesuai dengan apa yang para pengguna itu inginkan gitu ya. Oke, itu untuk pro. Untuk yang kontra silahkan memberikan kesimpulannya dari debat kali ini. Saya berikan waktu 2 menit. Jika tidak ada, maka kita akhiri perdebatan kali ini. Oke, di sini saya izin menjawab. Untuk kelompok kontra, di sini kan Google memiliki persyaratan layanan atau terms of service yang mencakup ketentuan terkait privasi dan pengguna data. Meskipun istilah memata-matai data privasi itu terdengarkan cukup negatif oleh pengguna. Nah, di situ kan Google sering menyimpan data pengguna untuk jangka waktu yang lama. Beberapa orang kan masih sering merasa khawatir bahwa data yang disimpan ini dapat digunakan secara tidak etis atau menjadi sumber resiko privasi yang berkelanjutan. Meskipun Google memiliki kebijakan privasi, beberapa orang itu masih merasa bahwa kebijakan ini mungkin sulit dipahami atau ambigu. Ketidakjelasan dapat menciptakan kebingungan dan meningkatkan ketidakpercayaan terkait dengan bagaimana data pengguna itu digunakan.
Oke, sudah ya. Sudah. Berarti kesimpulannya kan ini ya, tergantung pengguna masing-masing. Karena di Google itu sudah ada pengaturannya, data mereka itu bisa dilacak atau enggak. Maksudnya dari itu bisa bisa Google ambil atau tidak kan? Karena itu ada fitur di on atau off kan ya kan ya. Ya, off service. Ya, berarti kan semua tergantung pengguna masing-masing ya. Ya, tapi kan di Google, keamanan Google itu kan ada tindakan penggunaan dari akses yang tidak sah atau pelanggaran keamanan. Nah, itu kan memicu Sudah cukup. pengguna. Saya rasa Begitu. waktunya sudah cukup ya. Berarti kesimpulannya itu tadi ya, semua tergantung dari pengguna masing-masing. Oke, kita akhiri ya perdebatan kali ini. Ya, Terima kasih Ya. teman-teman yang sudah memakan waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.